Hai, pernah nggak kamu dengar kalimat ini? Perempuan itu harus patuh. Jangan banyak debat, kamu perempuan. Udah kodratnya perempuan itu nurut sama laki-laki. Kalimat-kalimat itu nggak asing, tapi apakah benar seperti itu adanya? Hari ini kita bakal bahas kenapa perempuan selalu dikaitkan dengan sikap patuh, bagaimana sejarah narasi ini terbentuk, dampak jangka panjangnya apa, dan tentu, apakah perempuan memang selalu harus patuh? Karena kadang kalimat sederhana bisa menyimpan luka dan tekanan yang panjang. Kalau kita mundur ke belakang, banyak budaya dan masyarakat meletakkan perempuan dalam posisi yang harus nurut. Misalnya dalam keluarga tradisional, ayah sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai pengikut, suami memberi perintah dan istri melaksanakan. Jadi laki-laki dianggap pemimpin, perempuan dianggap pelengkap. Semua narasi itu terus dilanggengkan melalui adat, agama, hingga media. Bahkan sejak kecil, anak perempuan sudah diajarkan jangan keras kepala, jangan banyak bicara, jangan membantah orang tua atau suami nanti, karena tugas perempuan itu ngurus rumah, bukan ambil keputusan. Padahal, siapa yang bikin aturan itu? Apakah kalian setuju? Apakah itu perintah Tuhan? Atau hasil kebiasaan manusia yang merasa laki-laki harus selalu di atas? Ketika perempuan diberi label harus patuh, mereka tidak diberi ruang untuk punya suara. Bahkan saat mereka punya pendapat, seringkali dianggap membangkang. Kalau patuhnya dari hati, itu indah. Tapi kalau patuhnya karena takut, karena tertekan, karena dibentuk oleh sistem, itu bukan lagi pilihan, tapi itu paksaan. Kadang perempuan dianggap baik hanya kalau dia diam saat disalahkan, menahan emosi meskipun disakiti, tidak membantah walau jelas dirugikan, mengalah demi keharmonisan meski harus mengorbankan diri sendiri. Contohnya kayak istri yang tetap tinggal meski suaminya kasar karena takut dicap durhaka. Lalu anak perempuan yang dipaksa berhenti sekolah tapi diminta ikhlas demi keluarga. Dan perempuan yang disuruh berhenti kerja karena pasangannya tidak suka dia terlalu mandiri. Yang lebih menjadikan, ini semua dibungkus dengan kalimat-kalimat manis seperti perempuan itu harus sabar, perempuan baik gak banyak protes, kalau kamu nurut, nanti hidupmu beres. Padahal, saat seorang perempuan kehilangan hak untuk berkata tidak, maka dia juga kehilangan sebagian dari kemanusiaannya. Mungkin banyak yang mengira, ya nggak apa-apa dong perempuan patuh, kan demi kebaikan. Tapi coba lihat kenyataannya. Yang pertama, banyak perempuan kehilangan mimpinya. Karena disuruh nikah muda, karena dilarang kuliah, karena harus jaga adik-adik. Padahal mereka punya cita-cita yang besar. Banyak perempuan mengalami kekerasan, tapi diam. Karena takut dianggap gagal sebagai istri, takut dipermalukan, atau merasa emang tugasnya bersabar. Selain itu banyak perempuan juga kehilangan jati dirinya. Mungkin karena terlalu sering disuruh ngalah, dan ngalah, sampai lupa rasanya jadi diri sendiri. Dan banyak perempuan yang menyimpan trauma. Karena terlalu lama memendam, terlalu takut melawan, terlalu sering merasa bersalah hanya karena berani bicara. Dan semua itu terjadi karena mereka diajarkan perempuan harus patuh
apapun yang terjadi. Sebuah kalimat yang terlihat sederhana, tapi bisa menghilangkan ratusan potensi kehidupan yang semestinya bebas. Tapi, patuh itu nggak selalu buruk. Dalam hubungan yang sehat, saling menghormati dan saling memahami adalah kunci. Namun, perbedaannya jelas. Patuh karena cinta bisa lahir dari kepercayaan dan diskusi. Tapi patuh karena takut lahir dari tekanan dan ketimpangan. Kalau kamu gak bisa mengungkapkan pendapat, kalau kamu selalu diminta nurut tanpa penjelasan, dan kalau kamu merasa bersalah saat memilih untuk berkata tidak, itu bukan kepatuhan, itu kehilangan kendali. Hubungan yang sehat, entah itu keluarga, pernikahan, atau pekerjaan, tidak membatasi perempuan hanya sebagai pengikut. Semua pihak berhak bicara, berhak menentukan, dan berhak didengar. Dan tentu patuh yang dipaksakan atas nama kodrat hanya akan melahirkan generasi yang terbiasa diam walau hatinya berteriak. Ketika seorang perempuan mulai berkata tidak, reaksi pertama dari lingkungan seringkali adalah takut. Kenapa? Karena sistem yang terbiasa menekan tidak siap saat yang tertindas mulai bersuara. Karena selama ini dianggap kalau perempuan patuh dunia akan tenang. Padahal kenyataannya dunia hanya tenang karena suara perempuan dibungkam. Contohnya, perempuan yang bicara soal kesetaraan dibilang feminazi. Perempuan yang menolak dinikahkan dipaksa dikasih label anak durhaka. Perempuan yang ingin bekerja dan mandiri dibilang lupa kodrat. Tapi kalau bukan perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri, siapa lagi? Dan kalau hari ini ada satu perempuan yang berani melawan sistem yang menindas, maka ia sedang membuka jalan untuk ratusan perempuan lain. Melawan bukan berarti durhaka. Melawan bukan berarti liar. Dan melawan kadang adalah satu-satunya jalan untuk bertahan sebagai manusia. Ada kabar baiknya. Sekarang, banyak perempuan yang sadar bahwa mereka berharga. Bukan karena seberapa patuh mereka, tapi karena siapa diri mereka sebenarnya. Perempuan sudah mulai bicara soal batas dan hak, menolak perlakuan yang tidak adil, memimpin, menyuarakan, dan menentukan. Tapi perjuangan belum selesai ya. Masih banyak lingkungan yang menilai perempuan berdasarkan seberapa tunduk dia pada laki-laki. Dan itulah kenapa diskusi kayak gini penting. Bukan untuk memecah belah, tapi untuk menyadarkan bahwa ketaatan tanpa kesadaran bukanlah kemuliaan. Jadi, apakah perempuan kodratnya selalu harus patuh? Jawabannya tentu tidak. Perempuan adalah manusia yang utuh dengan akal, logika, perasaan, dan suara. Perempuan bisa memilih untuk patuh, tapi juga bisa memilih untuk berkata tidak. Jangan biarkan budaya dan tradisi menutup kemungkinan perempuan untuk berkembang hanya karena mereka tidak sesuai harapan lama. Karena perempuan yang berani menyuarakan batas bukan perempuan yang melawan kodrat, tapi perempuan yang sedang melindungi dirinya, generasinya, dan masa depannya. Untuk setiap perempuan yang pernah dipaksa patuh tanpa suara, kamu tidak salah. Dan untuk setiap laki-laki yang mendukung perempuan untuk tumbuh, kamu sedang menyeimbangkan dunia. Perempuan bukan ditakdirkan untuk tunduk, tapi untuk berdiri sejajar dengan kepala tegak dan hati yang bebas.